Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah Al-Quran. Kalau kita benar menyikapinya, dia sebagai hujah, sebagai sumber syafaat dari Allah. Tetapi kalau kita salah dalam menyikapi atau mengabaikan Al-Quran, justru menjadi senjata yang akan menghabisi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Beringin Anom, jamaah kajian Ahad pagi Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Iqra'ul Quran, baca. Dengan membaca saja meskipun tidak ngerti artinya sudah baca, ini jaminannya mendapat syafaat di akhir di yaumil kiamat itu. Tetapi apabila kita ingin memperoleh petunjuk, karena Al-Quran itu selain Quran, selain bacaan adalah hudan, petunjuk. Bagaimana kalau kita mendapatkan petunjuk kalau kita tidak mengetahui isi bacaan itu? Ada resep, ibu-ibu beli resep ya, resep bikin rendang, tulisannya tulisan bahasa Thailand misalkan, ya sudah nggak dibaca. Oh gimana ini, nggak tahu, dibaca baca nggak tahu sudah. Nah, itu tidak nyambung, nanti prakteknya tidak akan nyambung. Kita hidup punya panduan namanya Al-Quran dalam rangka memperoleh keselamatan di dunia maupun di akhirat. Bagaimana kita bisa mengambil manfaat petunjuk itu kalau kita tidak tahu artinya? Ini hal lain. Bahwasanya membaca tok satu huruf adalah satu pahala kali 10. Ya, itu iya. Bahwasanya membaca tok mendapat syafaat, iya. Tetapi ada keutamaan-keutamaan berikutnya. Al-Quran itu tidak cukup. Jadi belajar Al-Quran itu tidak cukup hanya yang penting sudah bisa baca. Yang terjadi sekarang seperti itu, Pak. TPA, anak-anak sudah SD, nanti menjelang SMP sudah tidak ke TPA, sudah tidak mau ngaji, sudah khatam, sudah tahu, sudah bisa baca gitu. Jadi menyikapi Al-Quran hanya sebatas sudah bisa baca. Nah, ini yang tragis, sehingga orang tidak tahu apa hukum-hukum, apa macam-macam tidak tahu. Nah ini jadi kalau punya putra putri monggo dilanjut setelah bisa, setelah tamat qiraati, setelah tamat ummi, setelah tamat macam-macam sekarang banyak metode itu, ada Al-Barqi, ada Wafa, itu dilanjut Pak, dilanjut dengan memperdalam ya, belajar nahwu shorof lah, belajar tafsir lah. Nah, barang siapa yang menyikapi Al-Quran dengan benar, maka nanti akan menjadi hujah kita, akan menjadi senjata kita untuk memperoleh keselamatan, bersyafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau tidak mengakomodir Al-Quran atau salah dalam menyikapi Al-Quran, waman a'radha an dzikri fa innahu ma'isyata dzanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang mengabaikan Al-Quran, maka dia nanti di hari kiamat akan hadir sebagai sosok yang buta. Kemudian qala rabbi lima hasartani a'ma, orang yang
dulu di dunia mengabaikan Al-Quran, kemudian di hari kiamat menjadi orang buta, ini protes ke Allah, lima hasartani a'ma, ya Rabb, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal kami dulu orang yang melihat, di dunia itu orang yang tidak buta ya Allah. Allah menyatakan, karena dulu engkau mengabaikan Al-Quran, peringatan-peringatanku, maka hari ini engkau diabaikan. Ini Masya Allah Pak, inilah Al-Quran. Kalau kita benar menyikapinya, dia sebagai hujah, sebagai sumber syafaat dari Allah. Dari sebab Al-Quran ini datang betul Al-Quran nanti. Tetapi kalau kita salah dalam menyikapi atau mengabaikan Al-Quran, justru menjadi senjata yang akan menghabisi kita. Sudah bangkit dalam keadaan buta, tidak tahu nasib buruk apalagi yang akan menimpa. Itu naudzubillahi min zalik. Kullun nas yautu faba'i'u nafsahu. Setiap manusia setiap hari, setiap pagi memulai hidupnya berpagi hari dengan mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada yang membinasakan dirinya. Ini cerminan orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman mengawali hidupnya dengan bimbingan nubuah, dengan bimbingan yang Allah tuntunkan. Saya bisa tanya dan Bapak Ibu sekalian jawab sendiri. Siapa tadi yang ketika ngelilir bangun membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur? Jawab sendiri. Tentu ada yang baca, ada yang tidak. Ini refleksi mengawali pagi hari seseorang dalam rangka membebaskan diri dari azab Allah dengan cara bersyukur. Kemudian ada yang sholat tahajud, ada yang kemudian di waktu sahur itu beristighfar, kemudian sholat subuh kesini berjamaah, kemudian mengamalkan doa khusus subuh dari Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini bimbingan setiap pagi kita untuk melalui seharian nanti kita. Ini faba'i'uha nafsah. Jadi orang berpagi hari yang berupaya menjual atau memperlakukan dirinya dalam rangka famu'tikuha, membebaskan diri kita dari azab neraka, au mubikuha. Tetapi atau juga ada orang yang justru membinasakan dirinya. Wah, bangun pagi Pak jam 2, ini ada ini jam 2 langsung ke pasar itu ya, bawa dagangan sudah disiapkan, ke pasar sudah berniaga di sana, ada adzan subuh sudah tak ngebes itu. Ada seperti itu. Kemarin saya cerita dulu di kampung saya itu, di kampung yang masih tahun 70-an 80-an itu Pak, belum ada traktor. Jadi kalau sudah jam setengah 2, jam 2 itu orang sudah ke sawah manggul singkal, giring kebu Pak. Kebu kalau di kampung saya nggak ada sapi, kerbau, nyingkal nggaru Pak, biar padang itu sudah dapat setengah, sudah dapat berapa itu. Ini cerminan bahwa setiap orang, semua siapapun, setiap pagi itu selalu bertaruh diri. Ada yang pertaruhannya itu mengarah pada penyelamatan dirinya, pembebasan dirinya dari siksa Allah. Ada yang justru penyiapan dirinya itu dalam rangka menjerumuskan dirinya. Maka mudah-mudahan dengan kajian ini kita tahu peta diri kita, bagaimana kita harus bersikap. Tentu sebagai orang-orang yang beriman, mengikuti kaidah-kaidah yang Allah, yang Rasulullah tuntunkan dalam menghadapi hidup, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan penyelamatan kelak di hari kiamat dan di akhirat. Demikian ya. Tidak ada pertanyaan Pak? Tidak ada? Sampun Pak Haji. Apalagi kakak? Apa kak? Coba. Jadi jangan mau tanya. Nih, itu ada dua joli yang sudah lama menikah selama bertahun-tahun, walaupun punya anak 1, 2, 3 atau 4, tapi beberapa tahun setelahnya, ya, kalau anak-anak mereka yang sudah besar ataupun masih kecil, itu orang tua daripada anak-anak itu memutuskan untuk berpisah. Nah, jadi apakah si A masih tetap
Itu Ya, kok dapat ide tanya seperti itu, dapat isu apa kamu tadi? Itu karena masalah rumah tangga. Ya Bapak Ibu sekalian, nggak apa-apa, ini kakak menanyakan kalau orang bercerai itu bagaimana kemudian nafkahnya. Ini ranahnya sebenarnya pengadilan agama. Terhadap anak-anaknya itu masih tetap menafkahi, dan orang yang bercerai itu apabila punya usaha bersama ketika pasca menikah itu harus berarti ada harta gonogini yang harus dibagi. Jadi untuk istri sudah jadi mantan itu sudah tidak berhak atas nafkah dari suami, meskipun tetap harus berlaku baik, tidak boleh ngelek-ngelek di sana sini. Nah, tetapi untuk nafkah ini hanya berlaku bagi anak-anak, karena anak itu tidak ada mantan. Kalau istri suami ada mantan, tapi kalau anak itu tetap menjadi hak kewajiban yang melekat. Demikian ya. Ini insya Allah pada tahu sudah. Gitu ya kak? Paham? Benar. Ya udah. Ada lagi selesai? Nggih, wajib usra nggih. Terkait masalah aturan sholat, Nggih, Pak. aturan sholat yang dimaksud dengan merapatkan saf dan meluruskan itu ukurannya seperti apa, karena banyak variasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita biasa untuk bersolat berjamaah, lantas kita merasa terlambat, apakah masih harus berangkat? Tapi yang jelas sudah merasa. Nggih. Salat berjamaah di dalam beberapa hadis dinyatakan pertemukan kaki tumit dengan tumit, Pak. Tumit nih, Pak. Tumit itu yang ini. Maaf, kalau gini nih, bukan ini. Kalau ini kan jari-jari. Tumit dengan tumit bertemu, dan pundak dengan pundak itu rapat. Kalau ada celah-celah di situ, ada setan yang mengisi celah itu, sebagaimana anak kambing yang menyusup di antara barisan. Itu setan. Ya, jadi jelas, sebenarnya jelas. Jadi tidak begagah terus kakinya begar, ditembukkan ujung sama ujung. Akhirnya apa? Pundaknya saling berjauhan. Itu ya. Jadi itu untuk kriteria merapatkan saf itu seperti itu. Maka di beberapa masjid Pak ada panduan, sebenarnya ada skep begitu, rapatkan saf, kaki dengan kaki kelihatan tuh, kakinya bukan seperti kakinya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Yang dirapatkan adalah ininya, bukan dirapatkan antara kaki seperti ini, seperti ini. Terus pundak dipertemukan dengan pundak. Terus yang kedua, sholat berjamaah. Bapak Ibu sekalian, ini keistimewaan sholat berjamaah. Kalau orang sudah berniat sholat berjamaah, apalagi sudah istiqomah, itu meskipun kemudian telat Pak, meskipun ada satu hadis saya tidak hafal, tetapi itu sahih. Ketika meskipun engkau datang ke masjid itu orang sudah pada bubar, maka teruslah masuk masjid dan sholatlah, itu dihitung sholat berjamaah. Jadi tidak ada alasan, wah itu sudah qomat, saya nggak berangkat. Itu berangkat saja Pak. Jangankan kita masih ketemu masbuk, masih bisa masbuk, sedangkan yang digambarkan oleh Nabi, ketika datang di masjid orang sudah pada bubar, itu pun masih dianggap sholat berjamaah. Nah, dan ya cukup jelas ini, cukup jelas. Nah, yang bermasalah itu adalah apabila sudah masuk waktu kita masih memperlama-lama diri. Nah, ini yang bermasalah ini. Kalau saya menyengaja itu Pak, mohon maaf, saya di rumah saya di Talkandang sana, saya menyengaja belakangan, karena apa? Supaya nanti sudah ada yang jadi imam gitu. Baru setelah pada berdiri iqomat saya masuk kan otomatis. Nah itu. Jadi saya menyengaja seperti itu pernah. Karena apa? Ya enggan saja jadi imam gitu. Saya lebih nyaman jadi makmum. Itu. Apalagi sekarang sudah ada santri-santri yang sudah pinter ngimami, itu kesempatan saya itu. Sambil untuk melatih santri-santri supaya jadi imam, nah saya
disetiri lah, ibarat naik mobil itu saya disetiri, dan insya Allah memenuhi syarat. Kayak tadi itu Pak, yang ngimami itu Mas Bagas itu musrif kita ya, yang dampingi santri-santri untuk setoran hafalan, ngontrol bacaannya, insya Allah bagus seperti itu. Nggih, itu untuk masalah sholat berjamaah. Nggih, Antara seorang makmum dengan imam itu apakah pahala yang sama? insya Allah sama Pak. Jadi ketika sholat berjamaah ini ya dianggap sudah, jadi tidak ada, Allah alam ya, tadi tidak ada keterangan apapun yang menyatakan imam lebih banyak pahalanya. Tetapi kalau muadzin itu memang muadzin itu justru dapat paling banyak Pak muadzin itu Pak. Siapa Pak Agus di sini muadzinnya Agus? Masya Allah. Jadi kalau orang muadzin itu ada keutamaan tersendiri, ada beberapa kriteria. Di antaranya nanti di akhirat itu akan ada tanda khusus, lehernya lebih jenjang, lebih panjang. Bukan seperti blekok Pak, enggak lah. Ya pokoknya bagus gitu, bagus. Terus keutamaan lain Pak, ketika teriak adzan itu semua suara yang menjangkau utara, barat, timur, selatan, radius itu Pak, semua makhluk yang ada di radius itu, apakah makhluk hidup ataukah makhluk mati, kayu-kayu, cacing, serangga, babi, anjing, kucing, di dalam radius itu Pak, itu bersolawat atas orang yang adzan. Masya Allah loh Pak. Itu terus ada lagi orang yang adzan itu hakikatnya adalah memanggil orang untuk datang sholat. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, ini berlaku hadis itu, maka dia memperoleh pahala kebaikan dari orang yang melakukan tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan. Adzan yang datang orang 5, sholat berjamaah, masing-masing orang dapat pahala sholat berjamaah, dapat pahala wudhu, dapat pahala langkah kaki, dapat pahala sholat berjamaah. Satu orang ini ganjarannya juga mengalir ke orang yang adzan. Bagaimana kalau jamaahnya itu 100 Pak? Maka muadzin ini Masya Allah luar biasa pahalanya. Tetapi kalau antara imam dan makmum berlaku faedah atau pahala sholat berjamaah itu sendiri Pak. Mohon maaf, Allah alam saya belum menemukan atau belum pernah dengar ada pengklasifikasian besar mana pahala imam dan pahala makmum. Tapi yang ada tadi sholat berjamaah dan muadzin secara khusus gitu. Allah alam sholat. Mungkin dari sisi manfaat, karena bisa kita nalar bisa juga gitu. bisa Sambun Pak Karso kemana? Ditunggu kemarin G. Yang mana? Hadis. Tapi kalau yang datang Yaumal Qiyamati A'ma tadi itu Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu Al-Quran. Ada lagi Pak? Oh gitu. Yuk. Cerita curhat. Ada di satu sisi muadzin itu kalau mudah-mudahan dia tidak termasuk dalam kenapa kau menyeru, mengajak atau menganjurkan sesuatu yang tidak kau lakukan. Dan ini ini risikonya berat Pak. Nanti di hari kiamat dia datang bangkit dengan keadaan perut terburai, isinya keluar semua. Kemudian bertemu dengan orang-orang yang dia kenali di situ. Loh, Mas sampai dulu kan tukang adzan, Mas sampai dulu kan tukang ceramah. Loh iya saya. Loh kenapa kok jadi seperti ini? Karena saya tidak melakukan apa yang saya omongkan. Karena saya tidak ikut sholat ketika saya mengajak orang-orang untuk sholat. Ini bahaya Pak. Ya memang ada, saya juga pernah
dia kurang lebar sama imamnya begitu. Pokoknya waktu masuk ya pakai celana pendek Pak, nggak wudu nggak apa adan. Habis gitu kiainya ini datang, dia kan nggak lebar sama kiainya, langsung tinggal pulang tidur. Nah, ini kaburo maktan, ini bahaya. Nggih Pak Muadzin, jadi kalau sudah niat adzan itu ya niat nanti akan ngajak orang sholat, niatkan itu dan sholat kia. Ini terus Paleman gitu. Demikian ya Pak Bisan, sudah siang kita sholat dua awal ya suruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.